Kak Ama, FSB sudah mengundang Firza Besari belum? Belum. Belum. Wiranegara? Belum juga. Kenapa mereka belum? Biasanya itu Apakah sudah masuk radar, cuman memang ada kendala atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suramanto Sukirman. Jadi pada temu wacana kali ini saya sedang berada di Luwuk dan kebetulan saya sedang menjejaki Luwuk dan ketemu seseorang yang sangat kreatif, karena kalau menurut saya kota Luwuk ini adalah kota yang penuh misteri. Banyak pertanyaan yang pengen saya gali karena melihat bahwa ada festival sastra Banggai itu hanya ada di Sulawesi Tengah, dan dari acara itu saya melihat bahwa yang membawakan materi, siapapun yang hadir menjadi bintang tamu itu adalah penulis-penulis nasional. Olehnya saya minta untuk ketemu, dan ini perdana saya ketemu dengan seorang founder Festival Sastra Banggai, Kak Ama. Iya. Kak Ama, apa kabar? Iya, kabar baik. Di tengah pandemi kita bertemu, dan mudah-mudahan sehat selalu kamu ya. Kama, saya mau sedikit bahas. Ini kan kamu ini sebenarnya kerjanya di mana? Kalau sekarang aktivitasnya apa? Saya aktivitasnya kebetulan orang tua saya punya yayasan pendidikan. Yayasan pendidikan. Iya, jadi yayasan pendidikan itu ada sejak saya masih sekolah S97 SMP SMA lah begitu. Dan saya sampai sekarang ngurus itu. Setelah pulang kuliah, jadi akhirnya kembali ke Luwuk dan mengurus itu. Oke Kak Ama, saya mau masuk ke pertanyaan pertama. Itu adalah sebenarnya cita-citanya Kak Ama dulu itu apa sih? Sekarang sampai bisa jadi penulis, ngurus-ngurus festival sastra Banggai. Jadi cita-cita dulu, cita-cita saya dulu waktu masih SD kelas 3, saat orang lain cita-citanya dokter, insinyur pertanian, polisi, saya tuh cita-citanya ingin jadi sastrawan. Oh, itu serius? Kelas 3 SD? Itu kelas 3 SD. Kalau kenapa ingin jadi sastrawan, kan ada buku bahasa Indonesia, dan di dalamnya itu ada puisi Chairil Anwar. Dan waktu itu ada lomba baca puisi, dan kawan saya dari Surabaya, pindahan dari Surabaya, itu baca puisi, mendeklamasikan puisi Chairil Anwar di kelas untuk lomba. Saya mulai bertanya ke guru saya. Ini sering saya ceritakan ke orang. Saya bertanya ke guru saya, Chairil Anwar itu siapa? Kenapa puisinya ada di buku bahasa Indonesia? Dan diceritakan oleh guru begini-begini. Dan saya kagum bahwa ternyata kata-kata itu bernyawa meskipun orangnya sudah lama mati. Kata-kata itu bernyawa? Iya, meskipun orangnya sudah lama mati. Chairil tetap hidup dalam puisi-puisinya. Begitupun penulis-penulis lain. Jadi buatku ya, kalau mau abadi, kalau mau tetap bernyawa, teruslah menulis. Jadi cita-citanya waktu itu. Cita-cita? Iya. Kok bisa kayak begitu ya? Kelas 3 SD ngapain dulu? Kama, temu wacana selalu ingin tahu tentang apa sih, bagaimana sih masa kecil Kak Ama dulu, bagaimana tumbuh kembangnya dulu, SD, SMP, sampai SMA, sampai menjadi Ama sekarang itu seperti apa? Ceritakan deh. Oke. Jadi dari SD saja ya. Dari SD itu saya tuh suka membaca. Kebiasaan membaca saya itu dibentuk dari rumah, karena orang tua saya, bapak saya terutama, dia suka sekali, selain dia dulu tutor, dosen yang mengajar jauh-jauh begitu, yang kayak untuk pegawai ekstensi mungkin ya. Jadi di rumah banyak buku. Jadi kelas 1 SD itu sudah membaca. Nah, kondisi lu waktu itu kan kita tidak, sampai hari ini pun kita tidak punya toko buku. Sampai hari ini lu ada sih sekarang toko-toko buku kecil yang dikelola oleh mahasiswa, tapi itu pun kupikir belum mampu memfasilitasi kami
beli buku dan lain-lain begitu. Jadi zaman itu tidak ada toko buku, hanya ada satu kios tempat berlangganan koran. Bapak saya langganan Suara Pembaharuan dengan apa ya dulu, Kompas, dan ada satu majalah lagi. Saya membaca koran dan lain-lain, dan akhirnya itu terbawa sampai hari ini. Jadi ya begitulah. Dan kalau masa kecil, masa kuliah atau apa, saya sempat jauh dari urusan tulis menulis. Itu dimulai dari SD juga. Saya lupa waktu itu ada siapa yang meninggal dan saya menulis puisi. Kelas berapa pada saat itu, Kak? Saya lupa kelas berapa, SD atau SMP, tapi saya menulis puisi waktu itu. Dan saya menulis, lalu SMA juga menulis. Satu puisi saya dimuat di majalah dinding SMA. Wow. Habis itu kuliah, karena saya kuliah di teknik, saya menjauh dari dunia. Dari puisi. Tapi saya tetap membaca. Saya menjalani kebiasaan membaca itu dengan di Makassar waktu itu banyak tempat penyewaan buku. Oh ya. Benar. Jadi sering ke tempat penyewaan buku untuk pinjam buku dan sewa buku dan baca, karena ya kalau mahasiswa uangnya terbatas untuk jajan. Jadi ya itu sampai hari ini dan seperti itu. Jadi ya sampai sekarang akhirnya tercetuslah keinginan, saya lupa tahun berapa itu, ada bersama kawan, 4 orang kawan, kami pulang dari, waktu itu saya diundang di Makassar International Writers Festival. Sebagai emerging writers dari Sulawesi Tengah. Karena pulang dari sini saya merasa kayak apa ya, Luwuk itu sebenarnya manusia di dalamnya bagus ya, menurutku bagus saja begitu. Tapi kita kekurangan ruang-ruang untuk berdiskusi, kita kekurangan ruang-ruang untuk bercerita, kita kekurangan ruang-ruang lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan tentunya membentuk diri dan orang di sekitar kita, juga lingkungan kita. Akhirnya dengan beberapa kawan itu kami buatlah waktu itu pertama-tama Malam Puisi. Oh, Malam Puisi. Iya, Malam Puisi Indonesia. Kami bagian dari Malam Puisi Indonesia. Sampai akhirnya tercetuslah buat komunitas ini dan akhirnya dijalankan. Begitu sih. Tapi Kama, mengenal sastra itu dari kapan? Terlepas dari Hairil Anwar itu kelas 3. Iya. Terus Kak Ama mulai untuk mengenal dunia puisi, membaca puisi dan lainnya. Sejak kapan? Saya pikir mulai intim. Menurut saya itu puisi itu sebuah keintiman penyair dan puisinya sendiri dan karyanya. Itu sekitar 2011-an, 2012-an ya, sekitar itu. Waktu itu saya memang suka menulis dan tulisan-tulisan alay itu itu di Facebook. Jadi dinding Facebook berarti jadi bahan. Iya, dulu. Jadi kayak apa ya, orang bilang, orang lu selalu komen, apa ya, begitu. Nah, ya pindahlah saya ke, tidak mampu saya menghadapi netizen. Oh, zaman itu kamu sudah dapat netizen. Jadi saya pindah ke Twitter, dan ternyata Twitter adalah ruang besar untuk bermain-main dengan kata-kata, meski waktu itu kan 140 karakter saja, tapi sangat kita menemukan itu ruang mikroblog yang banyak sekali orang, tapi kita menemukan orang-orang yang sama, orang-orang yang ini dan itu. Jadi mulai dari situ sih kayaknya. Sampai tertarik. Apa yang menjadi daya tarik, daya pikat menurut kamu itu sendiri tentang sastra? Saya pikir tiap orang punya alasan masing-masing untuk menulis dan atau ya sebutlah mencintai sastra itu. Yang pertama, kalau menurut saya ini orangnya apa ya? Manusia yang tidak suka konfrontasi dan tidak suka tidak suka
baku bantah. Oke. Saya tidak suka begitu. Jadi menulis dan itu menjadi semacam suara lain begitu dari saya. Dan di suara lain itu memberikan rasa aman. Saya puas karena itu tersampaikan, tapi sekaligus saya merasa aman. Saya ada di balik itu. Tidak langsung face to face begitu. Kita yang mendatangi langsung. Tapi kan itu semacam membuat agitasi dong. Enggak juga sebenarnya. Tapi yang satu paling penting karena sastra itu, kalau orang lain bergerak di tempat lain dengan pergerakannya dengan isu-isu yang menurut dia perlu disuarakan, saya bergerak lewat sastra itu. Dan isu yang kami suarakan di komunitas, terutama saya dan kawan-kawan tuh ya literasi, pendidikan, dan kebudayaan. Kami juga hadir di isu-isu lain, dan pergerakan itu menjadi luas ketika kamu menuliskannya, ketika kamu membaginya. Ketika itu diketahui oleh orang, daya jangkaunya lebih luas. Menulis. Kamu, sejak kapan sih mulai untuk menulis itu menjadi lancar dan intim dengan Kama? Sampai hari ini saya pikir menulis itu pelajaran yang tidak pernah selesai. Menulis itu? Iya, pelajaran tidak pernah selesai. Kamu akan menemukan hal-hal baru ketika bertemu dengan tema baru. Ada yang bilang tidak ada ide yang baru di bawah langit, tidak ada kebaruan di bawah langit. Tapi kemudian manusia menciptakan hal lain. Waktu yang terus berjalan, perubahan-perubahan, peristiwa-peristiwa akan singgah ke kita dan kita menuliskannya. Sampai hari ini saya, kalau ada kelas menulis, saya harus ikut begitu. Saya selalu merasa bodoh begitu. Jadi selalu merasa ingin terus belajar. Karena menurut saya pelajaran menulis itu pelajaran yang tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai? Iya, tidak pernah selesai. Kamu akan menemukan kebaruan-kebaruan. Semakin kamu banyak tahu, semakin itu yang jadi soal. Semakin kamu merasa saya kurang tahu. Betul. Gitu. Semakin tahu justru semakin banyak tidak tahunya. Banyak tidak tahunya. Luar biasa Kama. Saya mau sedikit bahas soal karyanya Kama. Itu soal keterampilan membaca laut. Itu diterbitkan oleh Gramedia ya? Iya, Gramedia Pustaka Utama. Itu bagaimana bisa? Tidak sembarang loh. Seorang penulis itu bisa menerbitkan buku di Gramedia. Kama tinggal di Luwuk. Saya justru ketika lihat buku itu, saya cari, setiap saya ke Gramedia Palu selalu cari, tidak dapat buku itu. Tapi saya bilang, kok bisa orang Luwuk ini sampai tembus ke wilayah? Itu suatu kebanggaan tersendiri menurut saya Kama. Iya, itu sebenarnya andil besar dari Makassar International Writers gitu. Jadi menulis ini juga butuh satu kemampuan baru. Apa itu Kak? Kemampuan yang sekarang lagi ramai dibincangkan, networking atau berjejaring. Kalau Anda menulis dan kemudian lingkup Anda hanya di kawan-kawan penulis dan lain-lain, itu agak sulit begitu. Menurutku agak sulit. Karena itu saya alami sendiri begitu. Ketika ingin menulis 2012 itu saya menulis novel satu. Saya self publishing, jadi diterbitkan sendiri. Terbitkan sendiri. Terbitkan sendiri tanpa editor, tanpa ada yang memeriksa, tanpa ada yang berkomentar, tanpa ada pembaca pertama bahwa ini nggak tulisan bagus, ini kurang, ini itu terbit sendiri. Dan saya tidak puas dari situ. Jadi di 2014 intens membangun, sebenarnya tidak ingin juga mana harus punya buku gitu. Keinginan utama sih bukan itu. Tapi saya lupa di 2000 berapa itu akhirnya diberi kesempatan untuk bisa menerbitkan buku. Saya mengirim buku naskah saya cukup lama dan itu hampir sekitar tidak sampai 2 tahun, tapi ya
taruhlah sekitar itu menunggunya. Lama sekali. Iya. Kamu tadi bilang tidak harus menerbitkan buku. Kenapa begitu? Saya justru orang yang berpikir, saya suka menulis ketika mengenal sastra di awal tahun 2018. Saya justru pernah berpikir bahwa saya ingin terbitkan buku. Tapi ketemu Kak Ama, Kak Ama bilang tidak harus menerbitkan buku. Itu kenapa? Itu sebenarnya bukan tidak harus menerbitkan buku. Menerbitkan buku ya tentu impian semua penulis. Yes. Tapi kemudian ada sidang umum pembaca ya. yang kemudian ketika kamu tidak benar-benar siap, itu agak apa ya? Agak mengganggu gitu. Mental. Bukan tidak, orang akan mempertanya karena ketika buku sampai diterbitkan, diperjualbelikan, berarti dia bukan milik kamu lagi tapi milik semua orang yang membacanya. Orang-orang berhak suka, orang-orang berhak tidak suka, orang-orang bisa mengeluarkan pujian, orang-orang bisa memberikan kritik. Kamu harus siap dulu yang itunya. Berarti tidak mudah untuk menjadi seorang penulis yang bukunya bisa diterbitkan. Kalau sekarang sih lebih mudah ya, karena ada penerbit indie dan self-publishing itu. Tetapi sampai di mana buku itu mampu menjangkau banyak orang? Kalau ada saya kemarin baca grup TBM Nasional, itu ada percakapan, ada satu penerbitan Perpusnas, Ipusnas atau Perpusnas Press itu namanya, dia tulis kirim terbitkan apa seperti itu slogannya. Ada yang sambung, ada satu penulis yang sambung, jangan lupakan proses kurasi itu ya, melihat lagi karya itu dan bukan kita tapi orang lain yang punya kemampuan untuk mengkurasi, karena kebanyakan ya buku tidak memberikan dampak apa ke orang lain kecuali dampak rekreasi begitu. Itu yang menurutku ya. Saya pribadi, tapi saya tidak tahu dengan orang lain. Oke. Kalau saya harus bagus dulu begitu, baru saya berani. Karena saya pernah menerbitkan yang tadi 2012, dan kalau buku itu hadir atau diserahkan ke saya sekarang atau diserahkan ke pembaca sekarang misalnya, saya sumpah koprol. Pokoknya saking kualitasnya, begitu sekali. Karena itu tadi di pelajaran menulis itu tidak pernah selesai. Kamu akan menemukan kebaruan. Sekarang kan saya editor freelance di penerbitan Basa Basi Yogyakarta. Gitu. Dan saya mengedit dari 2019. Jadi saya membandingkan ada beberapa novel yang saya edit dengan novel saya yang saya bilang itu di 2012. Ya ampunilah. Kenapa saya berani menerbitkan novel buruk itu. Tapi itu sebelum mulai menulis dan dalam tanda kutip berani menerbitkan buku sendiri, coba ikut antologi bersama. Itu lebih kayak apa ya, dalam tanda kutip menolong kita. Saya sebelum terbit Keterampilan Membaca Lewat itu hadir di antologi bersama 2014, 2015, 2016, 2017, cerpen dan puisi itu 2018, 2019. Kalau untuk sekarang karyanya Kak Ama yang sebenarnya menurut Kak Ama itu adalah sebuah karya, ada berapa jumlahnya? Tidak tahu jumlah. Bukan, kalau buku baru satu buku tunggal itu yang untuk keterampilan. Yang ku akui maksudnya. Kalau ya di luar dari novel itu. Dan ya itu saja sih. Dan terakhir kemarin kami kebetulan ada kawan di London, dia menerbitkan multilingual poetry atau apa ya. Jadi ada beberapa puisi di seluruh, bukan seluruh dunia tapi ada beberapa bahasa, ada Perancis, Jerman, Urdu, bahasa Parsi dan lain-lain. Dan kebetulan saya mengirim satu ke sana ya, bahasa Saluan, bahasa daerah sini. Wow. Itu bagaimana bisa? Itu tadi saya bilang jejaring. Kebetulan tahun ini saya terpilih sebagai ini
terpilihnya juga menurutku saya salah. Dalam tanda kutip diajak, tapi saya yang terpilih. Saya terpilih jadi ketua perkumpulan Puan Seni Indonesia. Itu perkumpulan independen. Kami sedang mengurus aktenya yang mengumpulkan semua kerja seni perempuan di Indonesia, di seluruh Indonesia. Dan itu salah satu bentuk jejaring juga Makassar International Writers Study, karena FSB itu tidak bisa hadir, tidak bisa ada tanpa jejaring dari luar. Oke, kita tutup dulu FSB. Saya masih mau ke keterampilan membaca laut. Oke. Bagaimana bisa hadir keterampilan membaca laut? Dari mana awal alurnya sampai Kak Ama berpikir memilih untuk ini akan saya tulis dan melanjutkan diterbitkan jadi buku. Isi di keterampilan membaca laut itu kan isinya kompleks begitu. Ada yang kritik sosial, ada yang kemudian tentang perempuan, ada yang kemudian tentang laut. Tapi tema besarnya diambil kenapa laut, ya karena saya hidup di daerah pesisir. Kita hidup di laut. Saya senang sekali melihat laut sore-sore jam-jam 3 sunyi-sunyi. Saya ini manusia nggak tahu nyetir motor. Jadi kemana-mana kalau bukan diantar naik ojek. Serius? Jadi meskipun suka laut, tapi saya nggak bisa berenang. Dan buat saya tuh laut sesuatu begitu. Buat diri saya begitu. Dia sesuatu, dan ketika kamu sedih dan lain-lain, dia memeluk kamu. Ketika kamu pusing, ya coba pandangi laut dan kamu tenang begitu. Itu sih menurutku. Jadi keterampilan membaca laut saya sodorkan ke penerbit melalui seorang kurator dari Makassar International Writers. Dia yang dari 110 atau 120-an puisi yang terpilih, ada sekitar 70-an, dan kemudian dipilih menjadi keterampilan membaca laut itu. Dan itu prosesnya cukup, ya tadi hampir 2 tahun itu, di proses mengkurasi dan proses menunggu. Tapi itu saya bilang tadi, kalau saya tidak mengenal yang mengkurator dari yang memilih puisi-puisi, tentu saya akan maju kayak orang dus bodoh-bodoh begitu. Dan itu, dan saya juga kebetulan kuratornya penyair, jadi dia paham. Jadi, dan cepat dapatnya. Cepat dia dari 120-an disisihkan berapa. Kak Ama, sebenarnya apa sih yang mau disampaikan dari buku itu, keterampilan membaca laut? Kalau di keterampilan membaca laut itu seperti tadi saya bilang, isinya yang banyak, temanya banyak. Yang saya mau suarakan satu, bahwa sebenarnya kegelisahan, kecemasan banyak tentang yang di sekitar, di dalam diri dan di luar diri. Saya kasih contoh yang di luar diri. Itu ada tentang Tanjung, ada 2 puisi tentang Tanjung. Satu pernah saya bacakan di atas reruntuhan itu, dan ada kawan yang merekamnya di YouTube. Akan saya cari. Iya, itu saya pernah bacakan satu. Yang satu juga itu saya tulis waktu krisis di Tanjung Sari. Kemudian ada tentang Banggai, tentang Banggai bersaudara. Itu saya tulis di beberapa puisi. Ada Montolutusan, ada Tomundo, ada Seseba, itu bahasa Banggai. Di Montolutusan itu, dan garis besar dari yang saya tulis tentang Banggai itu, saya ingin 3 Banggai ini tetap bersaudara. Dari awal kan kami bersatu, terus dipisahkan karena administratif. Iya, dan lain-lain. Jadi yang ingin saya sampaikan, pesan-pesan di buku itu menyampaikan kegelisahan saya, juga mungkin kegelisahan orang lain, juga pesan-pesan lain bahwa kita bersaudara. Dan yang ketiga mungkin ada begitu banyak, saya suka hal-hal yang
bukan tradisi, tapi dia melekat pada masa lalu seperti tentang Awu dan lain-lain. Jadi ya begitulah, ada yang harus diingat terus begitu sampai hari ini. Dan melalui tulisan. Iya, melalui tulisan. Kamu ini kan founder Festival Sastra Banggai. Koreksi kalau salah. Sebenarnya bagaimana cikal bakal sampai kamu berpikir untuk hadirkan FSB? Oke. Itu juga menjadi pertanyaan banyak orang. Jadi sebenarnya itu dari Makassar International Writers, saya pikir begini, Babasal Membasa ini mengerjakan kerja-kerja kolektif seperti itu lapak buku, kami punya perpustakaan di sekretariat Taman Baca Masyarakat itu di rumah saya. Terus kami bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk ya kegiatan atau hal-hal yang berhubungan dengan literasi, pendidikan dan kebudayaan. Itu dikerjakan setiap tahun. Setiap tahun dan kondisional begitu. Maksudnya dia tidak tiap tahun ada, tapi kami bekerja terus. Tahun ini dengan siapa, tahun berikut dengan siapa, begitu. Dan tujuan besarnya itu. Kemudian kami pikir kerja-kerja ini perlu diapresiasi, perlu dihadirkan dengan satu perayaan menyenangkan yang muatan literasi, pendidikannya dan kebudayaannya tetap ada. Oke. Jadilah kemudian Festival Sastra Banggai. Itu kami menggagasnya di 2015 akhir hingga 2016, dan saya dibantu kawan saya namanya Ibu Yanti, Ibu Yanti Malale, dan ada satu namanya Kak Rahmat. Mereka kebetulan dekat dengan stakeholder, dengan pemerintah, jadi kami bawalah wacana bahwa ayo kita bikin festival sastra. Festival sastra, impactnya akan begini-begini, tujuannya akan seperti ini dan lain-lain. Akhirnya disetujui dan berjalanlah kami dari 2017 hingga 2021 ini. Tujuannya, orang-orang selalu bertanya, kenapa jauh-jauh memanggil penulis begitu? Yes, penulis nasional loh. Kenapa bukan penulis yang di Luwuk saja begitu? Kita boleh menghitung jumlah penulis yang di Luwuk mungkin ya. Yes. Jadi kami ingin menghadirkan Festival Sastra Banggai itu bukan hanya sebagai tempat bersenang-senang, tapi tempat belajar. Oke. Jadilah yang datang adalah kawan-kawan penulis, kawan-kawan budayawan, kawan-kawan seniman dari luar. Walaupun ada juga yang dari Luwuk, dari Banggai. Dari Banggai kemarin di Festival Sastra 1 ada Erni Alajai. Oke. Nanti itu juga penulis hebat dari Banggai Laut, sekarang sudah di Depok, menetap di sana. Kemudian di Festival Sastra berapa itu, yang selalu kami ingin bangun adalah kebaruan-kebaruan di tiap festival. Makanya penulisnya berganti terus, temanya juga yang diusung tiap tahun berbeda. Sesuai dengan akhirnya dari tema itu kami memilih penulis-penulis. Tapi untuk FSB itu sendiri, Kak, apakah pemerintah daerah ada ikut andil? Ya, benar, di 2017 sampai 2019 itu pemerintah daerah ikut andil. Ada banyak yang turut hadir untuk penyelenggaraan festival. Pemerintah daerah, kami juga berupaya mencari dana di sponsor-sponsor, juga sponsor lain dan di luar dan di Luwuk. Yang di luar itu, sponsor yang di luar Luwuk, kami punya cara kerja yang berjejaring tadi saya bilang. Tidak melulu persoalan sponsorship itu dari materi misalnya. Jadi kayak begini, kayak kami kerjasama dengan Makassar International Writers. Kita yang 2019 mau datangkan penulis dari Malaysia 4 orang itu. Bagaimana caranya? Kalau kita datangkan akan lumayan besar pembiayaan kan? Jadi caranya kami memilih waktu, jadwal yang sama dengan
MIWF itu, kemudian mereka membayar tiket Malaysia Makassar, kami membayar tiket Banggai ke Makassar. Nah, begitu. Itu satu. Kedua, kalau dengan pihak lain, penerbit misalnya, kami meminta mereka meminta penulis ke mereka, menghadirkan penulis, tapi kami hanya mampu membiayai pesawat misalnya dan akomodasi, maka pihak penerbit yang akan membayar fee dari penulis itu. Jadi begitu model konsep kerjasamanya. Luar biasa. Itu hasil dari networking tadi. Iya, networking tadi. Kak Ama, kenapa dia Festival Sastra Banggai terus tiba-tiba menghadirkan penulis-penulis nasional, seniman-seniman nasional? Padahal kalau kita lihat secara administratif, Sulawesi Tengah itu ibu kotanya Palu. Apakah Kak Ama tidak berpikir untuk membuat festival sastra Indonesia di Palu atau seperti apa ke depan? Iya, jadi Festival Sastra Banggai, kata Banggai itu merujuk tempat. Iya. Jadi merujuk pada tempat. Sama dengan festival lain di Bali, Ubud Writers, dia merujuk pada Ubud. Begitu juga Makassar Writers, begitu juga Jakarta Literary, merujuk pada tempat. Kalau di Palu, saya pikir saya tidak punya kekuatan apa-apa untuk melaksanakan di sana, dan kebetulan di Luhuk juga saya tidak punya kekuatan, tapi saya dibantu oleh banyak teman dan banyak kawan, termasuk kawan-kawan tadi yang saya sebutkan namanya. Jadi lebih leluasa bergerak di Luhuk, walaupun keleluasaan itu bukan berarti tidak punya hambatan. Ada begitu banyak hambatan, tetapi sekali lagi pertemanan dan jejaring yang kuat, jaga. jangan dipertahankan, yang baik dipertahankan, yang tidak bagaimana ya. Pokoknya begitulah. Jangan, kalau jejaring itu sudah terbentuk dan cukup kuat, kupikir ya itu saja yang dipertahankan. Agustus atau September ini ada satu festival lain di Indonesia Timur, namanya Flores Literary Festival. Berarti akan dibuat di Flores? Itu akan dibuat di Flores, bekerja sama dengan otoritas Labuan Bajo. Dan itu memang juga terinspirasi dari Makassar International Writers, sama dengan mereka, kami terinspirasi dari Makassar Writers. Tahun depan juga dalam rencana, kalau menurut kawan saya, mereka juga akan buat di Gorontalo, karena melihat Makassar dan Luwu. Kak Ama, FSB sudah mengundang Firza Besari belum? Belum. Wiranegara? Belum juga. Kenapa mereka belum? Biasanya itu. Apakah sudah masuk radar, cuman memang ada kendala atau gimana? Firza Besari kayaknya sudah pernah masuk, tapi masih ada kendala. Setiap tahun kami memang melihat kayak begini. Festival Sastra Banggai 1 itu memang itu menghadirkan penulis-penulis legendaris, kita bisa anggap legendaris, bisa. Pokoknya ada Ahmad Tohari. Jadi tapi antusiasme orang tidak sebesar kita yang pembaca gitu. Jadi di 2018 kita mengubah pola, mencari-cari kira-kira yang disukai kalangan SMA apa? Disukai anak-anak kuliah apa, begitu. Jadi akhirnya komposisinya selalu berubah. Kayak yang di festival 2021 ini, kita punya Rintik Seduh. Kalau ingat Rintik Seduh, itu dia dua sesi, 2 program. Rintik Seduh, kemudian kita punya, kalau kalangan pembaca di Luhuk, mereka suka Felix, kawan-kawan saya terutama yang laki-laki itu suka Felix Nesi dari Flores, dia hadir. Dan yang kami hadirkan di Luhuk, Eko Pocerato. Eko Pocerato itu bikin pecah suasana itu luar biasa. Jadi memang komposisinya harus ada, segmen-segmennya harus dibagi untuk yang remaja, dewasa, kemudian karena kan pembaca juga kan memilih. Satu
perbedaan itu, kenapa kita memilih begitu? Kalau kayak festival lain seperti Makassar dan Bali itu ekosistemnya itu sudah jadi gitu. Iya sih. Itu sudah jadi. Tidak perlu sulit mencari mengundang orang dan lain. Orang akan datang sendiri begitu. Kita kan masih berupaya memanggil, mengundang begitu. Memanggil dan mengundangnya dengan cara apa? Menghadirkan yang kira-kira mereka sukai. Tapi dengan kondisi literasi di Banggai itu Indonesia lah pada umumnya. Iya. Literasi di Indonesia itu kan sangat minim sekali, sangat kecil sekali, sangat sedikit orang yang mau membaca. Tapi Kak Ama kok mau membuat kegiatan yang sebesar itu di Banggai? Ya, kami mau ya karena kami merasa punya tanggung jawab untuk menumbuhkan ekosistem literasi, menumbuhkan bukan minat baca tapi kemampuan dan kecakapan untuk membaca, karena kalau membaca saja orang mungkin bisa ya, tapi kemudian memaknainya, memahaminya, menjadi kritis setelah itu ya itu yang agak sulit ya. Di Festival Sastra Banggai ada satu program baru, mungkin saya perlu cerita, namanya Akademi Sastra Banggai. Kami membuat seleksi itu sebelum festival dan terpilih 14 orang yang akan memulai residensi virtual dari Agustus hingga Januari. Dan itu dari 3 Banggai. Kami mengkhususkan 3 Banggai dulu. Setelah itu baru kemudian Sulawesi Tengah. Jadi ini akan dibuat berjamu. Iya. Jadi kenapa 3 Banggai? Karena kami pikir nanti dari 14 orang ini mereka akan mengajak satu orang yang suka membaca, menulis, kemudian ya anggaplah ini semacam MLM. Bukan juga begitu, tapi kesan positif dan lainnya mungkin mereka akan bisa bagi ke kawan-kawannya di tempatnya masing-masing. Yang menarik bahwa untuk sementara yang ikut 14 orang yang ikut ini domisilinya memang kelahiran Banggai dan lain-lain, tapi domisilinya ada di Bali, ada di Jogja, ada di Palu, banyak. Ada juga di Palu? Iya, beberapa orang di Palu. Jadi kelasnya memang full virtual dan kami bukan hanya cuman mengajarkan menulis dalam artian ini DP tulisan salah, kalimatmu salah, bukan begini, harusnya begini, bukan hanya sampai di situ, tapi mengajak, membangkitkan pemikiran kritis di dalam diri dengan memberikan materi-materi tematik seperti misalnya feminisme, kemudian lingkungan, kemudian sejarah dan lain-lain. Jadi terima materi baru menulis, terima materi baru menulis. Tapi ada 3 genre tulisan: puisi, esai, dan cerpen. Tantangannya di situ. Sudah ditentukan. Nah, jadi bagaimana menggabungkan 3 genre ini dalam materi yang feminisme dan lain-lain itu. Wow, Kak Ama, sebenarnya Kak Ama ini mau dikenal sebagai apa sih? Ini juga pertanyaan banyak orang. Saya mau dikenal sebagai. Soalnya tadi ceritanya awalnya itu dari teknik ya? Iya. Teknik apa? Teknik elektro. Teknik elektro. Teknik elektro itu jauh dari sastra, kok bisa sampai ketemu? Bagaimana sih? Itu mungkin saya pikir ya, karena kesukaan saya membaca, jadi ketemunya di sastra juga. Gitu. Itu satu. Kalau mau dikenal sebagai apa, dikenal sebagai Ama saja, begitu. Ama yang apa nanti orang-orang yang menjelaskan. Tapi saya hanya mau dikenal sebagai saya saja. Kalau disebut penulis atau disebut apa itu kayak apa ya? Berat begitu. Sebut saja sebagai Ama. Dan satu yang selalu saya ingin lakukan adalah menggerakkan hal-hal yang saya pikir harus bergerak. Makanya saya dan kawan-kawan hadir di Babasal Membasa. Sebagai pegiat literasi, Kak Ama sampai kapan akan seperti itu? Ini sampai kapan? Ini pertanyaan yang sulit ya. Sampai kapan? Kalau bicara soal waktu, saya orangnya, banyak orang tidak percaya bahwa saya manusia dengan banyak, dalam tanda kutip, apa ya? Kayak begini, kayak sudah habis keluar dan sampai di rumah itu saya akan drain dan lain-lain. Ada masalah seperti itu. Dan moodnya
kadang-kadang bagus, kadang-kadangnya kita semua seperti itu. Tapi ketika ditanya sampai kapan saya berliterasi, sampai kapan saya ada di Babasal Membaca, sampai kapan menggerakkan, itu saya pikir sampai Babasal Membaca tumbuh kuat, sampai ada orang-orang yang bisa menjadi motor, sampai ada orang-orang yang juga memiliki kepedulian yang sama di luar Babasal Membaca tentu saja. Dan ya sampai itu baru mungkin saya bisa berani pelan-pelan memberi, bukan melepas tapi mengambil porsi lebih banyak untuk diri. Kalau sekarang kan dirinya dibagi ke banyak tempat begitu. Kak Ama, masih ada tidak sih tujuan hidup yang sampai dengan hari ini untuk Kak Ama sendiri kayaknya ini belum tercapai, yang pengen sekali dicapai? Tujuan hidup. Saya bingung kalau ditanya tujuan hidup. Tapi tujuan hidup terbesar barangkali hidup sepanjang umur di masa tua, punya rumah dengan banyak buku dan orang-orang berkumpul di situ melakukan kerja-kerja kreatif dan terus berbagi sampai tua. Itu saja tujuan hidupnya. Itu Kak, sesederhana itu? Iya, sederhana itu, tapi praktiknya kayaknya sulit ya. Iya sih, untuk membuat ruangan yang untuk berbagi sepanjang hidupmu. Itu sangat sulit. Kak Ama, selain FSB, apakah ada nanti giat ke depan? Yang sementara kami garap itu ada ASB namanya, Akademi Sastra Banggai, karena dia akan berkelanjutan sampai di FSB seterusnya. Dan ada beberapa kerjasama dengan perusahaan yang sedang kami akan kerjakan. Ada satu perusahaan yang memang sudah lama dengan kami, sebelumnya di 2019 kami punya program dengan mereka namanya Perempuan Bercerita, pemberdayaan perempuan dan anak. Kemudian di 2020 kami kerjasama dengan mereka menerbitkan buku anak, buku cerita anak. Tapi karena pandemi itu tidak terbit-terbit. Berarti pandemi menghantam juga di wilayah. Banyak sekali hal-hal yang tidak jadi. Itu kayak lapak baca itu enggak ada yang sampai sekarang enggak jalan. Begitupun perpustakaan. Selain anak-anak di sekitar rumah yang kalau kebetulan di rumah saya ada musola, jadi anak-anak itu selalu sholat maghrib dan isya di situ. Mereka selalu singgah ke perpustakaan. Selain mereka, jarang sekali ada orang yang datang. Kami pun membatasi karena ruangannya tertutup kan, jadi kami membatasi kedatangan kecuali kawan-kawan dari Babasal Membaca. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat virtual semacam kemarin di 2020 kami masuk menjadi bagian dari Bakti untuk Negeri Metro TV. Babasal Membaca membuat program sekolah pelosok dan kebetulan mereka datang. Jadi kami juga kerjakan program-program seperti itu. Tapi memang terbatas. Dari Januari kami hanya punya program dengan guru, workshop guru, dan kemudian program kecil di perpustakaan daerah, lalu festival sastra, lalu yang ASB ini, lalu dengan perusahaan itu. Wow, banyak sekali. Dan juga banyak, tapi yang perlu diketahui bahwa Babasal Membaca basisnya adalah kerelawanan. Jadi kami bukan organisasi berprofit, kami non profit. Semata-mata memang yang kami lakukan basisnya kerelawanan. Yang dengan perusahaan modelnya kadang-kadang kami sebagai pelaksana event atau kegiatan mereka, kami dijemput, dikasih makan, selesai kegiatan ya pulang begitu. Begitu saja sebenarnya. Jadi memang sangat low profile ya. Profit itu memang betul-betul low sekali untuk di wilayah itu. Tidak ada. Saya bilang ke kawan-kawan kalau memang mau profit ya kita buatlah pisahkan dari komunitas, buat satu brand baru yang kamu menawarkan ke orang-orang ini kerja itu berbayar. Kama, seberapa penting sih literasi itu kalau buat kamu? Itu penting sekali. Menurutku itu penting sekali. Indonesia ini literasi dasar saja belum tercapai. Dari literasi baca tulis, numerasi, literasi digital dan lain-lain.
itu belum tercapai, belum mampu kita beranjak ke literasi berikutnya begitu. Dan menurutku literasi itu bukan persoalan baca tulis lalu kamu pikir dan kamu tuliskan, itu pendek sekali kalau cuma sampai itu. Literasi itu kecakapan, dia diaplikasikan ke seluruh aspek kehidupan. Sekarang literasi digital misalnya, bagaimana menangkal hoax, bagaimana tidak tertipu all shop, bagaimana dan lain-lain, kamu harus punya kecakapan digital. Bagaimana utangmu tidak menumpuk, bagaimana mengelola keuanganmu, ada literasi finansial dan lain-lain. 6 literasi dasar itu masuknya ke kecakapan hidupmu. Itu skill dan kamu harus punya. Semakin cakap literasi, kapasitasmu juga semakin bagus begitu. Oke, Kak, terakhir pesan kepada mereka yang sedang menonton Temu Wacana untuk kembali giat untuk berliterasi. Karena ini kan kalau buat saya kebanyakan komunikasi itu tidak ketemu karena pemahaman yang kadang ada yang lebih besar, ada yang mungkin agak sempit, ada yang lebih lapang, mungkin ada yang kurang. Itu jadi soal. Nah, pesan dari Kak Ama kepada untuk semuanya kawan-kawan. Ya, buatku dimulailah dengan mencari satu buku yang kamu suka. Kalau suka baca buku cintaan, silakan baca dulu. Kemudian kalau suka baca buku petualangan, silakan baca dulu. Buku perjalanan, silakan baca dulu. Habis itu kamu akan menemukan banyak hal, karena literasi dimulai dari kecakapan membaca dan seterusnya dan seterusnya. Satu yang saya selalu bilang ke orang-orang, buku itu memang hanya tulisan-tulisan, tapi kamu akan dibawa kemana-mana ketika membacanya. Perjalananmu akan jauh lebih panjang tanpa melangkah hanya dengan buku. Dan untuk literasi sendiri, 6 literasi dasar itu penting bagi kehidupan. Kupikir ya, tingkatkan kecakapan hidup itu dari 6 modal literasi itu akan dalam tanda kutip memuluskan jalan atau apa ya bahasanya. Tanpa itu ya kamu hanya akan hidup dalam kotak sendiri begitu. Tidak ada apa ya, tidak banyak yang tahu. Bukan juga sih, tapi menurutku begini, kawan-kawan, otak itu adalah satu wadah kecil di kepala yang diisi dengan apapun, dia tidak akan muntah begitu ya. Oke. Jadi tidak kayak gelas isi dengan air dia akan muncrat dan begitu. Otak terbatas. itu, ya, otak itu tidak terbatas. Pelajari apapun, skill apapun, soft skill dan hard skill itu pelajari semuanya, karena itu bagian dari kecakapan hidup dan itu berpengaruh besar ke kehidupan. Jadi terus belajar begitu. Terus saja merasa bodoh dan terus mencari. Terus merasa bodoh dan terus mencari. Iya, mencari tahu. Oke. Terima kasih banyak Kak Ama sudah mengizinkan Temu Wacana untuk bertemu dengan Kak Ama. Dan memang ini perdana untuk saya pribadi ketemu Kak Ama. Dari dulu hanya bisa lihat scroll di Instagram, lihat status-statusnya, dan akhirnya bisa bertemu dengan penulis keterampilan membaca laut. Tetap stay tune di Temu Wacana, karena setiap temu yang kami wacanakan selalu ada inspirasi yang kalian tangkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.